Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu ahkamin nikahi wa ma yata'allaqu bih. Tentang ketentuan-ketentuan nikah dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Wa fi ba'din nusakhi wa ma yattasilu bihi minal ahkami wal qadaya wa hadhil kalimatu sakitatun min ba'di nusahil matni wan nikahu yutlaku lughatan anid dhammi wal wad'i wal aqdi wa yutlaku syar'an ala aqdin mustamilin alal arkani wa syurut. Dalam sebagian redaksi disebutkan dan hal-hal yang berkaitan dengan berupa hukum dan ketetapan. Redaksi ini dalam sebagian naskah matan tidak disebutkan. Kata nikah dalam bahasa diucapkan untuk arti berkumpul dan bersenggama, sedangkan dalam istilah syara diucapkan untuk arti akad yang mengandung rukun dan syarat. Wan nikahu mustahabun liman yahtaju ilaih bitauqani nafsihi lil wad'i wa yajidu ahbatahu kamahrin wa nafaqatin fa in fukida ahibbata lam yustahabba lahun nikah. Nikah disunahkan bagi orang yang sudah membutuhkan oleh sebab gejolak jiwa, ingin bersenggama dan memiliki biaya seperti mahar dan nafkah. Maka jika tidak memiliki biaya, ia tidak disunahkan menikah. Wa yajuzu lil hurri an yajma'a baina arba'i harairah faqat illa an tata'ayyana al wahidatu fi haqqihi kanikahi safihi wa nahwihi mimma yatawaqqafu alal hajjah. Bagi laki-laki merdeka, bukan seorang budak diperbolehkan menikahi 4 wanita merdeka saja, kecuali bagi orang yang hanya berhak menikahi 1 wanita seperti pernikahan safih dan sesamanya dari kasus-kasus yang acuan kegiatan adalah hajat. Wa yajuzu lil abdi walam mudabbaran aw muba'adan aw makataban aw mu'allaqan itkuhu bisifati ayyajma'a baina snataini aw zaijataini faqat. Seorang budak hamba sahaya meskipun budak mudabbar, budak muba'ad, budak mutakab dan budak yang kemerdekaannya ditanggung dengan suatu sifat, baginya diperolehkan menikahi 2 perempuan. Wala yankihu al-hurru ummatan li ghairihi illa bi syartaini adami sadaqil hurrati au faqdil hurrati au adami ridaha bihi wa khawfi anati ay az-zina muddata faqdil hurrati. Lelaki merdeka tidak diperbolehkan menikahi budak memiliki orang lain kecuali dengan 2 syarat. Yang pertama, tidak memiliki emas kawin untuk wanita merdeka, atau tidak ditemukan wanita merdeka, atau tidak relanya wanita merdeka untuk menikahi dengannya. Yang kedua, khawatir zina, tidak ada wanita merdeka. Watarokal musannifu syarataini akhiraini ahaduhuma alla yakuna tahtahu hurratan muslimatan aw kitabiyatan tasluhu lil istimta'i wasani islamu ammati allati yankihuha al-hurru fala yahillu li muslimin ammatin kitabiyatun wa idza nakaha ammatan bisuruti al-madkurati summa aisara wa nakaha hurratan lam yanfasih nikahul ammati. Dalam matan musannif meninggalkan 2 syarat lain, yaitu yang pertama, ia belum memiliki istri muslimah atau kitabiyah yang layak untuk bersenang-senang dengannya. Yang kedua, Islam amat yang hendak dinikahi, maka tidak halal amat kitabiyah bagi seorang muslim. Dan ketika ia telah menikahi amat
sesuai dengan syarat-syarat di atas, kemudian ia memiliki harta lebih dan menikahi dengan wanita merdeka, maka nikahnya dengan amat tidak rusak. Fanadru ar-rajuli ilal mar'ati ala sab'ati atrubin ahaduha nadrahu walau kana syaikhan haraman ajizan anil wat'i ila ajnabiyatin li ghairi hajatin ila nadriha fa ghairu jaizin fa in kana an-nadru li hajatin ka syahadatin 'alaiha jaza. Pandangan laki-laki terhadap perempuan terbagi menjadi 7 macam. Melihatnya, yang pertama, melihatnya lelaki meskipun sudah tua, pikun, dan tidak mampu wate pada wanita ajnabi, bukan istri dan bukan muhrim, tanpa sebab hajat melihatnya, maka hukumnya tidak diperbolehkan. Jika saja melihatnya karena ada hajat seperti untuk memberikan persaksian yang memberatkannya, maka boleh. Wasani anadruhu ay ar-rajuli ila zaujatihi wa ummatihi fayajuzu an yandura min kulli minhuma ila ma adal farji minhuma amma al-farju fayahrumu nadruhu wa hadha wajhun dha'ifun wal asahhu jawazu an-nadri ilaihi lakin ma'al karahati. Yang kedua, melihat pada istri dan budak perempuannya, hukumnya boleh. Melihat anggota badan selain farji dari tiap-tiap keduanya. Adapun farji maka hukumnya haram dilihat. Namun ini adalah pendapat yang lemah. Kaul asahnya adalah diperbolehkan melihat farji namun disertai hukum makruh. Wasalisu anadrahu ila dawatil maharimihi binasabatin aw radha'in aw musaharatin aw ammatihi al-muzawwajati fayajuzu an ayyandura fiha adama baina surrati warubbati amma alladhi bainahuma fayahrumu nadruhu. Yang ketiga, melihat pada wanita-wanita yang menjadi mahramnya, baik sebab nasab, radha atau musaharah, menjadi mertua atau menantu, atau melihat pada budak perempuannya yang telah dinikahinya, maka hukumnya boleh untuk melihat terhadap anggota tubuh selain anggota antara pusar dan lutut. Adapun anggota tubuh yang berada di antara keduanya maka hukumnya haram. Farrabi'u an-nadru ila ajnabiyatin li ajli hajatin nikahi fayajuzu lisahsi inda azmihi ala nikahi imra'atin nadru ila wajhi wal ka'faini minha dhahiran wa batinan wa illam ta'dan lahu az-zawjatu fi dhalika wa yanduru minal ammati ala tarjihi an-Nawawi inda qasdi khutbatiha ma yanduruhu minal hurrati. Dan yang keempat, melihat pada perempuan ajnabi sebab ada hajat menikahinya, maka saat ada niatan menikahi perempuan, boleh bagi seorang lelaki melihat pada wajah dan dua telapak tangan, baik bagian atas atau bawahnya, meskipun calon istri tidak memberikan izin padanya untuk melihat. Dan sesuai dengan tarjihnya, pemberian status unggul terhadap satu pendapat An-Nawawi, ketika ada kehendak melamar seorang budak perempuan, dari budak perempuan tersebut seseorang boleh melihat anggota tubuh yang boleh dilihat perempuan merdeka saat dilamar. Wal khamisu an-nadru limudawati fayajuzu an-nadru at-tabibi minal ajnabiyyati ila mawadhi'il lati yahtaju ilaiha fi mudawati hatta mudawatil farji wa yakunu dhalika bi huduri mahramin aw zawjin aw sayyidin wa alla takuna hunaka mar'atun ta'alijuha. Yang kelima, mereka tujuan mengobati, maka hukumnya boleh seorang dokter melihat bagian-bagian tubuh perempuan yang dibutuhkan dalam mengobatinya, walau hingga mengobati farji. Namun hal tersebut
harus dengan hadirnya mahram lelaki sesuai suami atau sayyid dan tidak adanya wanita yang bisa mengobatinya. Wasadisu anaradu lisahadati alaiha fayanduru sahidu farjaha inda sahadatihi bizinaha aw wiladatiha wa in ta'ammadan nadra li ghairi sahadati fasaqa wa ruddat sahadatuhu aw nadru li muamalati lil mar'ati fi bai'in wa ghairihi fayajuzu an nadru ay nadruhu laha wa qawluhu ila wajhi minha khassatan yarji'u li sahadati wal muamalati. Yang keenam, melihat wajah perempuan dalam rangka memberi kesaksian atasnya. Maka seorang saksi laki-laki boleh melihat wajah perempuan tersebut saat hendak memberi kesaksian atas perzinaannya atau proses melahirkannya. Jika sengaja melihat namun tidak karena untuk memberikan kesaksian, maka ia melakukan tindakan fasik dalam kesaksiannya ditolak, atau melihat karena melakukan transaksi jual beli atau lainnya dengan seorang wanita, maka boleh melihat, yakni melihatnya lelaki kepada perempuan. Dan ungkapan musannif hanya tertentu pada wajah, berhubungan dengan bolehnya melihat sebab persaksian dan transaksi.